Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Kita telah sampai pada kompetensi dasar yang terakhir dari materi teks diskusi, yaitu KI 4, keterampilan 4.10, menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, utamanya intonasi, gestur atau gerak tubuh, dan pelafalan. Terlebih dahulu kita pahami tentang gagasan. Gagasan utama adalah ide dasar atau inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik hanya terdiri dari satu gagasan utama. Gagasan utama juga bisa diberikan pengertian gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ciri gagasan utama yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh, dibentuk tanpa kata sambung, memiliki struktur kalimat yang jelas, tersusun atas topik permasalahan. Bagaimana cara kita menemukan gagasan utama dalam satu bacaan? Yang pertama, identifikasi kalimat utama. Membaca dengan seksama, menyimpulkan. Catatan, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Sementara pengertian dari kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran dari kalimat utama. Coba menganalisis soal teks diskusi dari isu yang berbunyi, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat berupaya untuk mengembangkan adalah ibu-ibu yang ada di balik papan. Meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi. Kalimat utama yang bisa kita temukan ada di awal paragraf yang berbunyi, kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Gagasan pokok dari paragraf ini adalah pengembangan makanan berbahan dasar buah mangrove atau bakau. Perhatikan kalimat pertama, kedua, dan terakhir. Jika kalimat kedua mendukung kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak memuat hal yang sama dengan kalimat pertama, maka kalimat utama berada di awal paragraf, atau dengan kata lain, paragraf ini termasuk paragraf deduksi. Analisis teks soal yang kedua, diketahui bahwa lebih dari 200 rumah dan bangunan mengalami kerusakan. Jumlah korban jiwa mencapai 50 orang, belum lagi korban yang mengalami luka-luka. Orang-orang yang kini selamat dari gempa berusaha bertahan hidup. Mereka terserang berbagai penyakit kulit. Gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Kalimat utama yang kita temui di paragraf ini adalah gempa yang berpusat di Banten memang menimbulkan banyak kerugian. Gagasan pokoknya apa? Banyaknya kerugian yang ditimbulkan oleh gempa. Perhatikan kalimat terakhir jika berupa simpulan dan kalimat pertama tidak menyiratkan hal yang sama, kalimat terakhir itulah kalimat utamanya. Panduan ketika siswa terlibat dalam satu forum diskusi. Yang pertama, sebagai penyaji, ucapkan salam, sapaan hormat kepada para peserta diskusi, mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk menyajikan makalah. Penyaji menyampaikan gagasan dalam makalah, menjelaskan judul terlebih dahulu, garis besar latar belakang pemilihan topik, jelaskan masalah yang dibahas,
juga garis besar pembahasan, lalu simpulkan. Perlu diketahui, makalah di sini yang dimaksud adalah karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi. Biasanya berisi persoalan dan alternatif pengetahuan. Dalam penyajian pada diskusi, hal yang ditulis tidak perlu dibacakan semua, tetapi sampaikan hal yang penting saja. Sebagai peserta diskusi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika ingin bertanya, acungkan tangan terlebih dahulu. Ucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan. Sampaikan pertanyaan dengan singkat, jelas, serta gunakan bahasa santun. Jika jawaban yang disampaikan penyaji kurang puas, penanya boleh mengajukan sanggahan. Saat menyampaikan gagasan, peserta hendaknya mengatur bahasanya agar runtut mudah dipahami. Ucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah menjawab pertanyaan. Bagaimana ketika kita menjadi pemimpin dalam diskusi, atau istilahnya adalah moderator, merupakan orang yang berperan mengatur jalannya diskusi. Tugasnya apa saja? Melakukan pembukaan diskusi, mempersilahkan pemakalah atau penyaji menyajikan makalahnya, memimpin jalannya diskusi, memberikan kesempatan kepada para penanya. Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang materi teks diskusi yang dipaparkan mulai dari kompetensi inti ketiga yang berupa pengetahuan 3.9 dan 3.10, juga kompetensi inti keempat yang membelajarkan tentang keterampilan ditandai dengan nomor kredit 4.9 dan 4.10. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga anak-anak mendapatkan kemudahan dalam mempelajari materi teks diskusi. Ada satu hikmah yang bisa kita petik bersama tentang diskusi. Jika ada perbedaan dalam diskusi, maka sejatinya perbedaan itu indah. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.